Kadantamedia.com Tanah Toraja mengabarkan, seleksi Jamnas ke-12, Kuartir Cabang Tanah Toraja, dilaksanakan di lapangan UPT SMP Negeri 2 Sangala. Inilah ungkapan dan pesan, serta harapan Sekretaris Kuarkap Tanah Toraja, Agustinus Mulu, SPD MPD, Min, saat ditemui Kadantamedia.com di lokasi Jamnas ke-12 di UPT SMP Negeri 2 Sangala. Seleksi Jambore Nasional ke-12 diikuti sebanyak 60 peserta dari berbagai ranting cabang Sekwarkap Tanah Toraja. Seleksi ini akan betul-betul sesuai kriteria dan hasil seleksi dengan berbagai ujian, dan jika di seleksi Jamnas ke-12 ini TDK ada nama hanya nomor peserta, semua nama ditutup dan hanya nomor yang dicabut masing-masing peserta, kami tidak tahu siapa mereka, dari ranting mana, kami hitahu nomor mereka, ungkap panitia seleksi. Menurut informasi, hanya 32 yang akan lolos ikuti Jamnas di Jakarta, sesuai hasil seleksi. Terima kasih. Pertama-tama, salam pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, saya Agustinus Mulu, Sekretaris Kuartir Cabang Tanah Toraja periode 2026-31, dan sekarang masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuartir Cabang Tanah Toraja. Kegiatan hari ini sesuai dengan program dari Kuartir Cabang dan rekomendasi dari musyawarah cabang yang baru-baru dilaksanakan, bahwa kegiatan nasional pada tahun 2026 yang akan datang itu salah satu kegiatannya adalah Jambore Nasional. Nah, Jambore Nasional ini diharapkan dari masing-masing Kuartir Cabang yang ada di seluruh Indonesia untuk mengutus peserta didiknya ke Jakarta untuk ikut Jamnas. Nah, khusus untuk Kuartir Cabang Tanah Toraja, hari ini dan besok kita laksanakan seleksi dari 19 kuartir ranting yang ada di Tanah Toraja. Sesuai dengan laporan panitia tadi, bahwa kuartir ranting yang hadir dalam seleksi ini hanya 14 orang, 14 ranting dan 5 ranting yang tidak mengutus peserta didiknya. Nah, seleksi ini dilaksanakan oleh kakak-kakak pelatih yang ada di Kuartir Cabang. Tentunya materi seleksinya itu sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Nah, anak-anak yang hadir sekarang itu ada 60 orang, dan hasil seleksi nanti akan menetapkan 32 peserta. 16 laki-laki, 16 perempuan. Nah, yang lolos seleksi ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi tahun depan itu sekitar 4 kali kita akan laksanakan perkemahan dalam rangka penyempurnaan dan berbagai materi-materi tambahan yang akan diberikan kepada mereka agar bisa mendekati ketentuan yang dikeluarkan oleh panitia Jambore Nasional di tahun 2026 yang akan datang. Nah, khusus hari ini materi seleksinya itu adalah peraturan baris berbaris, semafor, morse, kepribadian, religius, dan teknik-teknik lain, termasuk bagaimana membangun komunikasi secara personal kepada teman-teman yang lainnya. Nah, mereka dalam ikut seleksi ini, tim juri tidak kenal siapa dia dan dari mana, karena panitia yang tangani administrasi itu mengunci, sehingga tim juri tidak kenal ini peserta dari mana, termasuk nama-nama mereka itu ditutup. Jadi yang dilihat oleh tim juri adalah nomor yang mereka ambil. Nah, dari nomor itulah nanti setelah selesai pelaksanaan seleksi dari 2 hari ini, tim juri akan berkumpul untuk menjumlah nilai, kemudian kita urut dari peringkat 1 sampai 16. Nah, sampai 16 itu kita cut. Berarti yang 17 ke bawah itu tidak lolos. Jadi 1 sampai 16 saja itu per jenis kelamin. Jadi ada 16 putra nanti, ada 16 putri, dan yang 32 orang ini nanti akan kita lakukan pembekalan di beberapa tempat. Nah, itu kita berharap bahwa utusan dari Kuartir Cabang Tanah Toraja mereka bisa mandiri
mereka bisa bersosialisasi dengan pramuka-pramuka lain seluruh Indonesia. Mereka tidak perlu lagi dibimbing, tetapi mereka sudah memiliki pengetahuan untuk bagaimana membangun komunikasi, bersosialisasi dengan pramuka-pramuka seluruh Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Dan mereka yang pulang nanti dari Jambore Nasional, kita berharap mereka ini akan kembali untuk membagi pengalaman kepada teman-teman lainnya, supaya gerakan pramuka di Tanah Toraja itu semakin hari semakin berkembang dan semakin mencapai tujuan sesungguhnya dari gerakan pramuka itu sendiri. Nah, itu yang kami harapkan dari adik-adik yang kita panggil dari Kuartir Ranting ini. Mereka betul-betul berkompetisi secara personal untuk menentukan lulus atau tidak. Itu tergantung dari seperti apa proses yang dilakukan selama 2 hari di sini. Nah, itu yang dilakukan oleh Kuartir Cabang. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kadantamedia.com Tanah Toraja, Anton mengabarkan, dari lokasi perkemahan seleksi Jamnas ke-12, UPT SMP Negeri 2 Sangala, Kabupaten Tanah Toraja, Sulsel.